wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Nah, kalau misalkan ibu tanya apa kabar hari ini, nanti kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, terus belajar. Yes, 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 Allahu Akbar. Pada ngerti? Ngerti, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, terus belajar. Yes, 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 Allahu Akbar. Pinter. Nah, sebelum belajar, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, di sini Ibu akan absen. Siapa aja yang nggak masuk? Masuk semua. Masuk semua ya. Alhamdulillah. Gimana? Udah siap belajar belum hari ini? Siap, Bu. Oke, jadi pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai aneka-aneka benda di sekitar kita. Nah, sebelum belajar kita nyanyi dulu ya Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, jadi pertemuan hari ini mengenai aneka-aneka benda di sekitar kita. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini tuh yang pertama, dengan mengamati benda, siswa dapat mengklasifikasikan benda dan non-benda sesuai dengan teks bacaan dengan tepat. Kemudian yang kedua yaitu dengan membaca tentang sifat fisik benda, siswa dapat mengelompokkan benda sesuai dengan sifat fisiknya. Kemudian benda ini dibagi menjadi dua, yaitu benda hidup dan benda tak hidup. Nah, sebelum belajar kita tepuk semangat dulu ya. Agak ada yang tahu? Ya. Yuk mulai. Tepuk semangat. 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 Oke. Nah, sesuai dengan judul kita tadi, aneka-aneka benda di sekitar kita. Ada yang tahu pengertian dari benda? Enggak, Bu. Belum, Bu. Jadi benda adalah segala sesuatu yang ada di alam ini dan berwujud. Nah, selain itu benda mempunyai massa dan menempati ruangan. Bisa dikatakan memiliki wujud yang nyata ini bisa dipegang, bisa diraba, dan juga bisa disentuh secara nyata. Kemudian benda itu dibagi menjadi dua, yaitu benda hidup dan benda tak hidup. Nah, benda hidup ini yaitu makhluk hidup yang ada di bumi termasuk dalam golongan benda. Contohnya seperti manusia, hewan, tumbuhan, jamur, dan bakteri. Sedangkan benda tak hidup tadi adalah benda tak hidup adalah benda yang dapat ditemui anak-anak dengan mudah dan ada di sekitar kita. Nah, yang termasuk dari benda tak hidup ini contohnya seperti meja, kemudian ada pena, ada pensil, kemudian pakaian, kursi, buku, gunting. Nah, kemudian ciri-ciri dari benda hidup ini yang pertama, benda dapat bergerak, bernapas, makan dan minum, dan berkembang, serta berkembang biak. Kemudian ciri-ciri dari benda tak hidup yaitu benda yang kebalikan dari benda hidup. Benda tidak hidup ini ciri-cirinya benda yang tidak dapat bergerak, benda yang tidak dapat bernapas, benda yang tidak dapat makan, benda yang tidak dapat minum, dan benda yang tidak bisa berkembang biak. Kemudian materi selanjutnya tadi ada non-benda. Nah, yang dimaksud dengan non-benda ini adalah segala sesuatu yang tidak memenuhi ciri-ciri dari benda. Atau non-benda ini tidak memiliki wujud yang nyata, hanya bisa dilihat dan bisa didokumentasikan. Contohnya seperti tarian, kemudian cerita rakyat, ada drama, kemudian pantun, dan upacara adat. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengelompokkan benda sesuai dengan sifat-sifatnya. Nah, sifat fisik benda ini adalah segala sesuatu yang bisa menjelaskan atau menggambarkan benda dan bisa diamati, bisa diraba, dan dirasakan oleh indera manusia. Nah, sifat fisik ini ada 5. Yang pertama yaitu memiliki ukuran, memiliki bentuk, memiliki warna, memiliki tekstur, dan memiliki wujud. Nah, yang dimaksud dari sifat fisik
ukuran ini benda itu ada yang berukuran kecil, ada yang besar, ada yang panjang, dan ada yang pendek. Nah, contohnya misalkan meja yang kalian pakai ini kan biasanya ada yang besar dan ada yang kecil. Kemudian sifat fisik yang kedua yaitu bentuk. Nah, contohnya misalkan papan tulis, kalau enggak meja yang kalian pakai ini kan berbentuk persegi panjang. Kemudian ada yang tahu ban mobil itu yang berbentuk apa? Bulat. Bulat, benar. Kemudian sifat fisik yang ketiga yaitu warna. Nah, seseorang ini bisa mengenali secara langsung, misalkan warna rumput berwarna hijau, benar. Kemudian lampu yang berwarna putih. Nah, kemudian sifat fisik yang keempat, tekstur. Nah, biasanya benda itu ada yang bertekstur kasar dan halus. Kemudian yang kelima yaitu sifat fisik benda wujud. Nah, wujud ini ada 3, yaitu seperti padat, gas, dan cair. Baiklah, di sini Ibu sudah menyediakan media pembelajaran kita mengenai benda di sekitar kita. Nah, nanti di sini kan ada benda hidup dan benda tak hidup yang sudah tadi dijelaskan. Nah, misalkan kalau ada benda hidup itu dikasih berwarna pink ya. Misalkan di sini. Nah, tadi ciri-ciri dari benda hidup apa? Bisa Bernafas. bisa Berkembang biak. bergerak juga. Nah, kemudian kalau benda tak hidup kebalikan dari benda hidup. Nah, nanti dikasih warna hijau. Yuk, mulai dari Desti. Desti mau benda hidup apa benda tak hidup? Hidup. Benda hidup berarti warna pink. Bisa nggak? Bisa, Bu. Ya, Bu. Nah, jadi benda hidup ini tadi ada tumbuhan, ada kucing, ada burung, kemudian manusia, cewek, kemudian ada kakek. Nah, jadi benda hidup ini udah kan, Desi boleh duduk. Kemudian gantian lainnya yaitu benda tak hidup. Benda tak hidup ini warna hijau. Nah, silakan Bapak yang duduk. Baiklah, di sini sudah anak-anak sudah mengisi, sudah bisa membedakan antara benda hidup dan benda tak hidup. Sekian pembelajaran kita hari ini mengenai aneka-aneka benda di sekitar kita. Nah, jadi anak-anak ini bisa membedakan antara benda hidup dan benda mati di sekitar kita. Nah, jangan lupa belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.